kasih yang terhormat kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas serta teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan seminar proposal penelitian kami yang berjudul Peran Orang Muda Katolik dalam Doa Lingkungan di Stasi Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julianus Egidio Innocentius Pandi. Perkenalkan, nama saya Pita Talia. Perkenalkan, nama saya Kalista Ardela. Perkenalkan, nama saya Diana Desanta. Perkenalkan, nama saya Indria Santi. Perkenalkan, nama saya Maria Stefania. Orang Muda Katolik OMK di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak sekarang lebih mementingkan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Hal tersebut terjadi karena kekurangannya pemahaman OMK terhadap pentingnya masa depan gereja. Padahal OMK adalah penerus karya hidup menggereja yang memiliki usia muda, belum menikah, dan beragama Katolik. Di sisi lain, OMK merupakan wadah bagi OMK itu sendiri. Gereja juga mengharapkan supaya OMK mampu mengarahkan hidupnya menjadi seorang yang sungguh beriman. Maka peran yang dapat diambil OMK yaitu hadir dan aktif dalam kegiatan doa lingkungan, memberikan sumbangan dalam bentuk ide maupun tenaga untuk menumbuhkan doa lingkungan, serta dibentuk menjadi petugas dalam doa lingkungan sebagai pemimpin ibadat, pemimpin lagu, lektor, dan pembaca doa. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah umum penelitian ini adalah bagaimana peran orang muda Katolik dalam doa lingkungan di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Masalah umum dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana peran orang muda Katolik dalam doa lingkungan untuk hadir, aktif memberikan sumbangan dalam bentuk ide maupun tenaga, serta menjadi petugas di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Yang kedua, apa hambatan sehingga orang muda Katolik kurang berperan dalam doa lingkungan di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Yang ketiga, bagaimana upaya agar orang muda Katolik dapat berperan dalam doa lingkungan di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Mendiskusikan peran orang muda Katolik dalam doa lingkungan untuk hadir, aktif memberikan sumbangan dalam bentuk ide maupun tenaga, serta menjadi petugas dalam doa lingkungan di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan hambatan sehingga orang muda Katolik kurang berperan dalam doa lingkungan di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Lalu yang ketiga, untuk mendeskripsikan upaya agar orang muda Katolik dapat berperan melayani umat dalam doa lingkungan di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Sebagai suatu proses dari pengembangan ilmu pengetahuan agama yang berkaitan dengan peranan OMK dalam memperbaharui gereja menjadi lebih baik lagi dan mewujudkan keinginan gereja membawa umat semakin menyadari imannya. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu ada bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam upaya membangkitkan semangat OMK untuk berperan dalam tugas menggereja serta menguji kemampuan peneliti dalam membuat karya ilmiah sehingga dapat melihat kekurangan dan dapat memperbaiki penelitian demi mutu penelitian yang baik. Yang kedua ada bagi umat di Stasi Santa Maria Baweng untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran baru terhadap umat akan pentingnya peranan OMK sebagai generasi penerus dan masa depan gereja, serta memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi
penelitian ini. Selanjutnya, bagi gereja, diharapkan dapat lebih memperhatikan dan peduli terhadap perkembangan iman OMK agar semakin menghayati kehidupan gereja serta dapat mengembangkan gereja di masa depan. Yang selanjutnya, bagi lembaga STAKAT, semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen serta penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk menggali peranan kehidupan beriman Kristiani OMK. Selanjutnya, bagi orang muda Katolik, dapat memberikan semangat baru bagi OMK dalam melayani sesama melalui tugas hidup gereja serta memberikan pemahaman akan pentingnya masa depan OMK bagi gereja dan masyarakat guna menghadapi beragam tantangan gereja di dunia pada masa depan. Yang pertama yaitu pengertian doa lingkungan. Doa lingkungan merupakan doa yang dilakukan oleh sekelompok umat dalam suatu rumah umat dengan ada tujuan yang sama dan ingin dicapai secara bersama-sama. Juga adanya tujuan pribadi seperti bersyukur atas anugerah tertentu yang diberikan kepada salah satu umat melalui doa lingkungan. Sebab Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam Matius bab 18 ayat 20. Dikatakan dalam Komisi Katekesi KWI 2018 halaman 238. Yang kedua, peran orang muda Katolik dalam doa lingkungan. Peran OMK dalam doa lingkungan pada dasarnya sangat besar, terlebih dengan kondisi mereka sebagai anggota umat yang memiliki kelebihan baik dan waktu, tenaga, ide, dan juga kreativitas. Yang perlu ditegaskan dalam lingkungan umat adalah bagaimana umat diarahkan dengan sedemikian rupa agar OMK mendapat ruang dalam lingkungannya. Hal ini ditegaskan oleh Cahyadi 2018 halaman 112. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk peneliti deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dari kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam Nawawi 1987 nomor 63 menurut Anggito dan Setiawan tahun 2018 nomor 8-9. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasilnya penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini dikarenakan ingin memberikan gambaran yang nyata tentang peran orang muda Katolik dalam doa lingkungan di stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mengkoakulu, Keuskupan Agung Pontianak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka nantinya akan memaparkan kejadian dan ditarik suatu kesimpulan bahwa doa lingkungan sebagai sarana untuk mengaktifkan OMK. Orang muda Katolik PMK menurut Budi Harto tahun 2009 halaman 14, OMK adalah umat Katolik yang beriman kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam persekutuan gereja Katolik. Inspirasi bagi OMK adalah proses pertumbuhan hidup dalam iman Katolik. Komisi Kepemudaan KWI 2014 halaman 17 mengidentifikasi OMK sebagai orang yang telah dibaptis, belum menikah, beragama Katolik, berusia antara 13 sampai 35 tahun. OMK dipanggil untuk mewartakan kabar gembira, melayani sesama, serta mengambil bagian dalam hidup gereja, doa dan doa lingkungan. Menurut Paus Benediktus XVI tahun 2009 nomor 181, doa adalah ungkapan syukur dan permohonan atas anugerah Allah serta perjumpaan dengan Allah dalam hati manusia. Doa membuka hati dan pikiran supaya tertuju kepada Allah. Benediktus 16 tahun 2012 nomor 264. Komisi Katekis KWI tahun 2018 halaman 238 menegaskan bahwa doa lingkungan adalah doa yang dilakukan umat secara serius, teliti dan penuh perhatian, sehingga menjadi harapan dan permohonan bersama.
pentingnya doa lingkungan. Mayfield tahun 2013 halaman 272 menyebutkan tujuan doa lingkungan adalah saling membantu, bekerja sama, berbagi doa, dan mendapatkan dukungan dari umat lain. Suharyo tahun 2012 halaman 53 menambahkan bahwa manfaat doa lingkungan adalah menyadarkan umat akan pentingnya doa dan kebersamaan hidup, serta mempersatukan umat agar semakin dekat dengan Allah. Macam-macam doa lingkungan. Kokoh tahun 2009 halaman 119 menyatakan doa Rosario adalah doa bersama Bunda Maria untuk merenungkan peristiwa gembira, sedih, terang, dan mulia dalam hidup Yesus dan Maria. Marianto tahun 2004 halaman 42-43 menjelaskan doa arwah dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi atau ibadat sabda pada hari tertentu. Hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, dan hari ke-100, dan seterusnya. Selain itu, doa syukur keluarga merupakan ungkapan syukur umat kepada Allah atas berkat yang diterima. Peran OMK dalam doa lingkungan. Komisi Kepemudaan KWI tahun 2014 halaman 102 menegaskan peran OMK dalam doa lingkungan bersifat efektif untuk memupuk iman, membangun kebersamaan, serta memberikan pengalaman iman secara personal maupun komunal. OMK dipanggil hadir dan aktif, memberikan tenaga, ide, kreativitas, dan membangun suasana iman dalam lingkungan. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, kajian teori dan metode yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk mendeskripsikan peran orang muda Katolik dalam doa lingkungan di stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah, Keuskupan Agung Pontianak, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan keterlibatan orang muda Katolik kurang optimal dalam doa lingkungan, merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar orang muda Katolik semakin berperan aktif, baik melalui kehadiran, ide, tenaga, maupun pelayanan dalam doa lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian iman kaum muda dalam Gereja Katolik, serta kontribusi praktis bagi pembinaan iman OMK dan kehidupan doa umat di stasi Santa Maria Baweng. Apa yang menjadi melandasi melakukan penelitian ini? Baik, terima kasih kepada narasumber. Setelah memberikan saya pertanyaan, saya akan menjawabnya. Kondisi dan keadaan OMK di Baweng yang masih kurang menyadari akan perannya sebagai OMK. Maka OMK di Baweng harus memiliki peran dengan melibatkan diri dalam doa lingkungan. Persoalan yang muncul karena masih ada ketidakseimbangan antara kondisi ideal dengan fakta di lapangan, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul orang-orang muda Katolik dalam doa lingkungan di stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah, Keuskupan Agung Pontianak. Jelaskan cara menjawab rumusan masalah. Baik, terima kasih kepada dosen pembahas atas pertanyaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini dijawab dengan menyesuaikan setiap pertanyaan penelitian dengan data yang dikumpulkan di lapangan. Kami menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga jawaban rumusan masalah adalah diperoleh melalui 3 sumber utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk rumusan masalah pertama mengenai peran orang muda Katolik dalam doa lingkungan, kami menjawabnya dengan menggali data observasi di lapangan dan wawancara dengan OMK serta umat. Untuk rumusan masalah kedua mengenai hambatan yang dihadapi OMK, kami memperoleh jawabannya dari pengalaman yang disampaikan narasumber saat wawancara serta hasil pengamatan langsung. Untuk rumusan masalah ketiga mengenai upaya yang dilakukan OMK dalam lingkungan, kami menjawab dengan memadukan data dari wawancara, pengamatan, kegiatan, dan dokumen paroki yang relevan.
Semua data kemudian dianalisis secara tematik sehingga tiap rumus masalah mendapat jawaban yang jelas, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Baik, jelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Baik, terima kasih kepada dosen pembahas yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami. Jawabannya yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data menurut kami 2015 nomor 103. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai pengaturan, berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu yang pertama, teknik wawancara atau interview. Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan seseorang yang biasanya disebut responden dengan berbicara langsung dengan orang tersebut. Menurut kami 2015 nomor 108/27. Jadi, melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi dengan adanya pertemuan dan dialog antara pewawancara dan yang diwawancarai sebagai bahan penelitian di stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Baik, yang kedua adalah teknik pengamatan atau observation. Observasi merupakan langkah awal untuk menuju fokus perhatian lebih luas, yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Menurut Anggito dan Setiawan 2018 nomor 109-110. Melalui observasi ini, peneliti melihat, mendengar dan menulis cerita persoalan OMK, serta melihat dan mengamati secara langsung keadaan pelaksanaan doa lingkungan sebagai sarana mengaktifkan OMK di stasi Santa Maria Baweng supaya dapat mengetahui masalah yang terjadi pada OMK. Alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah yang pertama, pedoman wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik dialog antara subjek sebagai peneliti dengan objek yang sedang diteliti. Menurut Mulyawan 2014 nomor 180. Jadi, pedoman wawancara membantu penulis untuk memudahkan bertanya, mulai dari awal sampai akhir melalui sederetan daftar pertanyaan dengan tujuan tertentu melalui alat komunikasi maupun tatap muka. Selanjutnya, pedoman observasi. Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas, yaitu observasi partisipan hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri, serta menulis hasil pengamatan sehari-hari menurut Anggito dan Setiawan 2018 nomor 109-110 dengan sopan dan teratur yang harus diikuti. Jelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan di lapangan. Baik, terima kasih kepada pembahas. Yang satu, di lapangan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, observasi langsung, yaitu penulis hadir mengikuti kegiatan doa lingkungan di Paroki Santo Petrus dan Paulus, Katedral Pontianak. Dengan cara ini, penulis dapat melihat secara nyata bagaimana peran muda Katolik, OMK, sejauh mana keterlibatan mereka, serta dinamika yang muncul. Yang kedua, wawancara mendalam. Penulis melakukan percakapan dengan pengurus OMK, umat yang terlibat, dan pihak paroki. Tujuannya untuk menggali pengalaman, motivasi, dan hambatan yang mereka rasakan dalam kegiatan doa lingkungan. Yang ketiga, studi dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumen terkait seperti jadwal doa, laporan kegiatan, dan arsip paroki, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap. Yang keempat, analisis data. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya secara tematik, mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian, peran OMK, tantangan, dan upaya mereka. Yang kelima, triangulasi, yaitu penulis membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan hasil penelitian dapat dipercaya dan tidak
Baik, Saudara Egi, bagaimana mengelola data hasil penelitian ini? Baik, terima kasih kepada dosen pembahas. Ya. Data hasil penelitian ini dikelola dengan cara kualitatif deskriptif. Pertama, penulis melakukan reduksi data, yaitu memilih data dan memilih data yang benar, relevan, dan fokus penelitian ini seperti peran, hambatan, upaya orang muda Katolik dalam doa lingkungan. Kedua, data yang sudah dipilih kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian, data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ditata menurut tema tertentu seperti keterlibatan PMK, bentuk partisipasi, maupun kendala yang dihadapi. Ketiga, penulis melakukan verifikasi dan tribunalisasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Observasi dicocokkan dengan wawancara, lalu dikonfirmasi dengan dokumen yang ada. Dengan cara ini, keabsahan data bisa dipertanggungjawabkan dan hasil penelitian ini menjadi lebih kuat. Jadi secara singkat, pengelolaan data penelitian dilakukan melalui tahap reduksi, kajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan realita di lapangan. Baik, terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas serta teman-teman yang hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.